Oke ya, jadi untuk proxy ya, itu bisa yang level network ya. Bisa yang level network ya, proxy. Bisa yang level network atau yang lokal ya. Kalau yang level network ya, misalkan saya contohkan yang di router ya, misalkan router mikrotik, itu ada yang namanya fitur, itu adalah namanya web proxy ya. Nah, tujuannya apa? Biasanya itu trafficnya di redirect ya, trafficnya di redirect ke direct R ya, direct ke port tertentu, misal ya di redirect ke port 80 ya. Nah, terus nanti di situ kita bisa mengkonfigurasi, misalkan kita lakukan filtering ya, filtering misalkan blok kayak di mikrotik ini bisa blok keseluruhan situs ya, misalkan blok pet tertentu. Nah, itu bisa ya. Ya. Jadi contohnya ya untuk yang ini misalkan ya kita blok keseluruhan mikrotik.com. Kalau Anda buka mikrotik.com terfilter ya. Terus yang contohnya yang kedua ini blok pet tertentu itu misalkan yang di blok mikrotik.com/download. Nah, kalau Anda akses ini, detail halaman ini nggak kebuka ya. Ini nggak kebuka. Tapi kalau yang ini, yang pet tertentu, ini mikrotik.com-nya tetap bisa. Ya. Tapi kalau masuk ke petnya yang download, tidak bisa. Nah, itu bisa diterapkan yang level network. Untuk yang hari ini ya, mungkin saya sampaikan terus nanti Anda mencoba ya. Untuk nanti disiapkan untuk UAS-nya itu adalah yang lokal ya. Jadi kita ini ada ini ya, filter ini ada rule ya, ada rule atau apa ya, aturan lah ya. Yang diblok apa aja gitu ya. Terus saya pakai yang lokal ya, nanti pakai Squid ya. Nah, aplikasinya pakai Squid. Nah, nanti gimana? Dia juga kalau di sini implementasinya di browser ya. Harus di browsernya harus dipasang ya. Harus diaktifkan ya. Jadi Anda instalasi ya, nanti tahapannya ada dua ya, ada sisi server sama sisi client browsernya ya. Tapi karena kita nggak pakai server yang lain ya, nanti tetap di mesin Anda sendiri ya. Nanti bikin konfigurasi ya. Terus di servernya, kliennya Anda arahkan ya agar trafficnya itu di redirect ke port tertentu ya. Misalkan di sini biasanya portnya ini 3128 ya, dipakai Mozilla Firefox ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini sekilas untuk proxy ya. Hal yang lain kayak tadi ya, di network ini dia juga bisa untuk cache ya. Untuk caching ya. Jadi Anda mungkin sudah paham ya, cache ya. Kalau cache itu terkait dengan halaman itu disimpan ya. Ada penyimpanan sementara gitu ya. Ada penyimpanan sementara untuk web yang disimpan di lokal ya. Misalkan kayak tadi yang contoh yang pertama ini ya, levelnya di network ya, itu ya cache-nya disimpan di hard disk-nya, di storage-nya router mikrotiknya kalau mengimplementasikan ini.
Nah, kegunaannya apa ya? Kalau case itu bisa untuk hemat atau mengurangi bandwidth ya. Jadi misalkan kita membuka sebuah halaman ya, website. Misalkan kita buka ini Kompas ya, Kompas. Kalau buka pertama kali itu kan membuka halaman website itu kan kayak download ya. Download ya, di download semua. Makan bandwidth ya, makan bandwidth. Terus nanti kalau kita menerapkan konsep case ya, nanti maka di waktu lain ya, di waktu lain kalau kita mau mengakses halaman ini lagi, itu nanti yang terupdate aja ya, yang ini ya, yang di-download kayak gitu. Kalau situs berita mungkin memang berat ya, karena kan beritanya update dulu. Tapi yang lebih statis gitu fiturnya, misalkan kayak mikrotik.com, itu kan halamannya paling ya banyak yang lebih statis kan ya. Itu saat pertama kali ya itu di-download, filenya bisa di-cache ya. Nanti misalkan besoknya lagi Anda akses mikrotik.com lagi, maka yang perlu diupdate aja yang di-download. Jadi misalkan katakan kayak gini, download yang pertama itu karena belum download sama sekali, misalkan 1 mega gitu ya, katakan gitu ya untuk contoh ya, downloadnya kapasitasnya 1 mega, halaman yang di-download file-filenya termasuk gambar 1 mega. Nanti berikutnya kalau kontennya yang update cuma sedikit ya, mungkin hanya berapa ratus kilo kayak gitu ya. Itu konsep case ya. Ya, konsep casing ya. Terus yang kedua nanti adalah filtering tadi ya, filtering tadi ya. Filtering tadi ya. Lebih ke filtering kedua ya. Jadi fungsinya proxy ya, bisa untuk caching ya, cache sama filtering ya. Nah, yang diimplementasikan hari ini yang harus Anda coba ya untuk persiapan UAS, nanti Anda praktekkan Squid ya. Saya rasa nggak sulit ini ya. Cukup mudah ya, namun ada yang perlu Anda perhatikan aja, beberapa pengaturan yang nanti Anda perlu lakukan ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya lanjut. Squid nanti juga gitu ya. Kita biasanya pakai kali ya. Kalau Anda nanti misalkan nyaman dengan distro yang lain, misalkan punya Ubuntu atau punya Debian, boleh juga diimplementasikan di sana ya. Jadi untuk UAS nanti saya tidak membatasi harus pakai Kali Linux, harus pakai Ubuntu, harus pakai Debian, enggak ya. Tapi ya Anda siapkan ya. Kalau Anda pakai Ubuntu semuanya ya wis. Nanti firewall-nya ya disiapkan ya. Terus untuk squid-nya atau proxy-nya ya juga disiapkan. Nanti lesan ya ujiannya ya. Jadi nanti mungkin boleh kalau bisa offline ya silahkan ya datang nanti. Kalau yang nggak bisa offline via Zoom ya. Oke, jadi yang pertama ya nanti seperti biasa Anda lakukan apt-get ya, apt-get install, apt-get update sama upgrade ya. apt-upgrade sama apt-update sama upgrade ya. Nah, ini ya. Pertama kali ya seperti biasa ini kembalikan dulu karena kita download paket ya nanti ya. Lewat internet kembalikan dulu ke pengaturannya yang NAT ya. Jadi ininya NAT ya, networknya ya. Kalau lemot ya. Networknya NAT ya. Terus pastikan nanti dia bisa internet ya. Anda ping ke Google ya, kalau sudah reply oke. Terus nanti lakukan ini apt-get update ya, sama upgrade ya.
lakukan apt-get update ya, biar kalau paketnya ada yang baru-baru dia terupdate ya sama apt-get upgrade ya ini. Kalau sudah nanti baru mencoba ya ke Squid-nya ya. Yang tadi upgrade-nya masih belum selesai ya saya. Ya. Ada agak banyak ini yang di-download yang lama tidak diupdate ya. Oke ya. Itu ya. Tentang proxy ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Halo? Masih belum, Mbak. Belum ya. Jadi kita oke. Jadi kita nanti yang lebih ke ini ya, lebih ke filtering ya, lebih ke filteringnya ya. Lebih ke filteringnya ini nanti fokusnya di sini ya. Oke, terus ini saya halaman baru aja ya. Jadi kita nanti untuk UAS ya, ada 2 topik yang diujikan. Ini Anda catat ya mungkin ya. 1 firewall. Firewall-nya nanti ya sing umum-umum aja ya. Ini Anda boleh pakai firewall OFW, boleh, atau IP tables. Jadi ngulangi aja UAS-nya ini nanti ya. Cuma saya mau cek satu-satu gitu ya. Silahkan pakai yang mana. Nah, nanti ada soal dari saya ya. Anda konfigurasi saat itu nanti ya. Misalkan blok port tertentu, misalkan blok IP tertentu untuk port ini, misalkan kayak gitu ya. Yang umum-umum aja lah. Terus yang kedua Squid ini ya. Squid untuk proxy. Nah, ini belum kita praktekkan. Nah, Anda perlu coba hari ini atau seminggu ke depannya. Ini nanti sama ya, ini filtering ya. Kalau filteringnya yang ini lebih ke konten ya, lebih ke konten. Nah, nanti web ya, web atau keyword ya, yang di blok web atau keyword. Nanti di modulnya itu ada soal ya. Anda pelajari ya, nanti Anda bikin ini nyoba blog ya. Blog satu situs ya. Jadi nanti instalasi ya, terus Anda lihat di etc.squid.conf ya. Itu ada yang perlu perlu dicoba nanti. Kalau disesuaikan ya. Ini kan ada visible hostname ya. Nah, ini diisi dengan IP address server Squid-nya ya. IP Anda nanti berarti ini disetting manual ya. Berarti disetting manual nanti. Terus nanti Anda coba ya. Anda coba melakukan bikin contoh untuk konfigurasinya ya. Jadi bikin sebuah file ya untuk blog ya. Misalkan untuk kata-kata yang tidak baik gitu ya. Atau sembarang ya, yang di blog sembarang. Nanti Anda mau nyoba misalkan tadi Kompas di blog ya. Ya berarti tambahkan di sini ya. Terus nanti diaktifkan ya. Terus di restart, di reload ya konfigurasinya, terus Anda coba di browser ya. Tapi sebelum itu browsernya juga dipasang ya. Dipasang diarahkan ke IP address terus portnya ya, IP address terus portnya kayak gitu. Ya. Nanti Anda install ya.
Buka terminal lagi mungkin ya, saya bentar. Jadi nanti ini individu ya, praktek individu. Praktek individu ya. Oke. Jadi Anda pelajari ya UFW yang sebelumnya ya minggu sebelumnya ya UFW yang uncomplicated firewall ya. Terus sama yang minggu kemarin ya IP tables ya. Kalau IP tables kemarin kan kita prakteknya di server ya, nanti Anda coba juga di lokal ya, di laptopnya masing-masing ya. Terus nanti ada soal ya yang akan saya sampaikan ya. Anda harus konfigurasi saat itu juga nanti ya. Boleh lihat ya, open node, open materi, open internet boleh ya. Tapi soalnya nanti keluarnya pas hari H. Sama juga gitu deh ya, nanti proxy-nya juga gitu ya. Ada pertanyaan mungkin terkait yang akan kita ujikan. Silakan kalau ada yang belum paham. Oke, Mas Abdul Malik, ada pertanyaan? Itu Pak, Ya. untuk yang Nah, filtering konten itu bisa nggak Pak? Misal kita pakainya video dari website ini nggak bisa tampil di website ini. Apa misal iklan dari website ini nggak bisa tampil di boleh. website ini? Ya, boleh. Ini kan nanti ada modul ya Anda praktekkan kan hari ini. Ya, nanti misalkan demonya mungkin ada yang demo dari Anda langsung ya. Sudah praktek ini Pak, terus nanti tak kasih soal juga gitu aja. Kalau Anda mau demonya kayak gitu ya, blocking konten boleh ya. Tapi nanti saya juga ada soal sedikit gitu ya. Gitu aja. Ya, gitu ya. Terus yang firewall nanti ya Anda siap-siap aja ya. Anda belajar yang umum-umum aja lah. Misalkan blok port tertentu, blok port tertentu dari kalau yang datang dari IP tertentu misalkan kayak gitu ya. Terus yang lain misalkan Squid ini juga belajar ini nanti. Ini ada soal ya. Ini juga Anda pelajari ini. Blok berdasarkan waktu ya. Blok berdasarkan waktu tolong dipelajari juga ya. Kalau yang contoh ini kan keyword ya, keyword atau ya keyword bintang, keyword bintang ya. Jadi apapun yang mengandung itu nanti di blok. Nah ini ada soal juga untuk blok situs tertentu. Nah ini Anda perlu apa? Pelajari juga dua ini ya. Jadi tadi misalkan Anda mau demo konten tertentu, misalkan blok iklan boleh. Nah, tapi tetap ada soal nanti dari saya. Gitu ya Mas Malik ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Silahkan. Nah ini soalnya masih jalan ya saya. Ini saya masih update sama upgrade ya. Upgrade-nya belum selesai. Kita coba hapus ya varlib. dp kaki
Nah, ini harus manual nih. DPKG-nya masih ada error ya. Jadi gini aja ya, nanti Anda coba aja ya. Coba aja ya Squid-nya ya. Mulai sebelum ini ya. Sebelum ini pastikan internetnya jalan dulu ya, terus nanti lakukan apt update sama upgrade ya. Terus instalasi ya. Terus instalasi ya. Instalasi Squid-nya ya. Instalasi Squid-nya, terus selanjutnya nanti setelah instalasi Anda setup ya di browsernya ya. Itu dipasang ya. Kalau di Firefox itu preference advanced network. Jadi Anda cari preference ya. Preference ya. Cara masangnya di browser ya nanti. Kalau Anda browsernya lain ya misalkan Opera ya dicari ya caranya untuk masang ininya. Preference advanced network. Preference advanced mana ya? Advanced. Nah ini. Network ya, sebentar. Nah ini. Nanti manual ini ya. Manual ini ya dipasang ya. Anda install dulu Squid-nya, terus Anda bikin konfigurasi sederhana ya. Blog situs tidak baik atau sembarang lah situs apapun ya. Anda bikin dulu ya di apa Squid-nya ya. Nano etc Squid. Contohnya blog.txt atau pakai nama lain boleh. Sembarang Anda boleh bikin file yang lain. Tapi nanti waktu ini apa di squid.conf-nya itu tambahkan ini harus sesuai ya. ACL ya, blog ya, URL regular expression ya, min-i ya ini etc squid blog. Nah, kalau misalkan bingung ya samakan aja lah ya. etc squid blog bikin file itu ya, terus isinya ya. Isinya misalnya kompas.com atau sembarang apapun ya. Terus nanti di ini squid.conf ya, etc squid.conf itu tambahkan ini. Ya ini ya. ACL blog URL terus tadi etc squid blog. Terus HTTP access deny blog. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini kalau keyword ya, kalau misalkan website ya berarti Anda detail ya. Titik nama domainnya, titik top level domainnya apa gitu ya. Nah, terus nanti ya dipasang juga di sini ya. Dipasang juga di sini. Kalau yang keyword itu ininya namanya regular URL regular expression ya. URL regreg ya. Kalau yang di sini kalau yang domain DST dom ya, destination domain ya. Itu kalau sudah nanti di reload ya. Terus dicoba lagi ya. Jadi nanti dipasang di sini ya. Nanti jangan lupa di browsernya dipasang ya, IP-nya berapa ya. Terus portnya 3128 ya. Sudah nanti oke. Tadi harapannya kalau sebelumnya bisa, nanti setelah itu dipasang di sini tidak jalan ya, kayak gitu.
Terus selain itu Anda pelajari ini ya. Blok berdasarkan waktu ya. Terus di sini ada juga blok berdasarkan situs HTTPS. Anda pelajari ya. Kalau yang contoh saya itu hanya yang keyword yang ini ya, pakai URL regular expression sama yang destination domain. Nah, ini domainnya. Nah, ini berarti ini perintahnya ini. Nah, ini ditambahkan di mana? Nambahkan di squid.conf ya, kayak gitu. Oke, sementara gitu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ini saya masih nunggu ini ya. Nanti kalau sudah selesai saya bikin video lagi untuk contoh implementasinya ya. Untuk yang sesi ini sementara itu dulu ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Pak, izin bertanya. Oke, monggo. Keyword itu apakah sama dengan domain page itu, Pak, atau beda? Kalau keyword itu kan apa? Kalau mengandung keyword tertentu. Nanti perintahnya untuk ditambahkan di konfigurasi squid-nya itu juga beda ya. Nah, di sini ya. Kalau keyword kan ini contohnya ya. Nah, kalau Anda kesulitan ini ya paling enggak domain lah ya, minimal Anda bisa domain, blok domain lah. Kalau keyword kan bisa luas ya. Keyword itu kan bisa kayak contohnya kayak gini ya, bintang, ada kata-kata tertentu, ada titik, ada bintang, berarti kan ini apapun ya. Bintang kan apapun ekspresi sebelum kata ini kan ya. Ini kan, ya ini bintang ini kan apapun, kalau bintang kan apapun ya. www bisa subdomain, bisa kata tertentu ya, bisa domainnya atau apa, bisa www-nya. Kayak gitu. Paling tidak Anda bisa yang inilah ya, yang destination domain lah. Targetnya itu. Gitu ya, Mas. Mas Yusuf. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, paling enggak bisa domain ya untuk yang squid, untuk yang ini ya Anda catat ya, untuk yang firewall ya Anda belajar lagi. Kemarin kan sudah praktek ya. Firewall UEFI sebenarnya sudah juga. Terus yang IP table kemarin juga sudah, tapi di kelompok ya. Nah, sekarang Anda coba sendiri. Nah, terus nanti ada soal misalkan blok port tertentu dari IP tertentu. Ya tinggal Anda konfigurasi di UEFI-nya, nanti Anda tunjukkan kayak gitu. Atau mungkin dicoba ya. Misalkan yang di blok FTP ya dicoba gitu. Boleh pakai UEFW, boleh pakai IP tables. Ini enggak saya batasi. Yang kedua yang pakai squid kayak gitu. Oke, gitu. Ada yang lain? Pertanyaan lagi? Silahkan. Sebelum saya akhiri ya. Ada mungkin? Jadi tidak bikin laporan ya. Sekali lagi, yang squid tidak usah dibuat laporan. Tapi Anda perlu praktekkan untuk persiapan UAS nanti. Jadi nanti nggak ada alasan ya, misalkan nggak bisa gitu ya. Karena ada waktu seminggu untuk belajar kan ya. Tapi kalau nanti misalkan ada 2 soal, firewall sama squid, Anda squid-nya belum nyoba, nggak jalan ya itu resiko sendiri-sendiri ya. Ini sudah saya kasih waktu yang panjang ya untuk belajar ya. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan soalnya 2, firewall-nya benar ya nilainya UAS cuma 50 nanti. Itu pun kalau maksimal firewall-nya ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan betul ya untuk dipersiapkan kayak gitu. Yang lain ada yang bertanya? Sebelum saya tutup, saya absen dulu aja ya ini ya. Ada mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada saya absen dulu ya. Kelas 3D dulu aja. Abdul Malik hadir? Hadir, Pak. Ahmad Sugandi? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Syifaul Huda? Hadir, Pak.
Akidatul Iza. Hadir, Pak. Oke. Aryaji Mahendra. Hadir, Pak. Oke. Devi Chandra Yunita. Hadir, Pak. Oke. Fadil. Hadir, Pak. Ya. Dil ada tugas ya tadi berapa? 12 kalau nggak salah ya Dil ya. Fadil, Ya. Hiksa ya. Coba dicek lagi. Hiksa ada? Hiksa ada nggak? Ini saya stop ya.